Operasi kompleks Brigade Al-Quds dibagikan dalam sebuah rekaman yang dirilis pada Jumat 4 Juli 2025. Diketahui operasi itu dilakukan Al-Quds di sebelah timur lingkungan Al-Sujaya. Al-Quds menargetkan para serdadu Zionis, kendaraan, serta rumah-rumah yang menjadi tempat persembunyian pasukan Israel. Dikutip dari Palestine Chronicles, Al-Quds meledakkan ladang ranjau diikuti dengan serangan langsung terhadap tank dan bangunan. Rudal anti-tank, anti-benteng, serta pesawat tempur dikerahkan dalam pertempuran jarak dekat tersebut. Dalam rekaman yang dibagikan, 6 alat peledak anti-tank disiapkan. Bentrokan kian meningkat saat pasukan Israel IDF melarikan diri ke rumah-rumah terdekat. Kemudian Al-Quds pun mengerahkan roket berpemandu 107 mm dan TPG. Sebuah rumah yang menampung 10 IDF pun terbakar akibat serangan sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina itu. Begitu pula dengan bangunan yang dipakai sekira 20 tentara Israel sembunyi juga dilalap si jago merah. اللهم كرمنا يا الله. بإذن الله أين بنت صابر هاي تجهز هاي بنسلم بإذن الله يا ربنا يكرمنا فيهم يا رب وحناخذ هويتها بإذن الله وكل مكتب إن شاء الله هتروح المستهدفات لنا الليلة وين مكتب كام بإذن الله بنكتبهم من يريد أن ينزع سلاحنا سننزعه إن شاء الله إن شاء الله. Ketegangan terjadi dalam pertemuan para petinggi militer Israel pada Kamis 3 Juli 2025 malam. Dilaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meneriaki Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF Eyal Zamir. Eyal Zamir sendiri hadir atas undangan Netanyahu untuk membahas kelanjutan perang di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menyatakan bahwa pengepungan di Gaza merupakan metode yang efektif daripada mendudukinya. Menurutnya, pendudukan penuh jalur Gaza akan membahayakan tentara Israel dan sandera yang masih ditawan Hamas. Dalam pertemuan itu, Eyal Zamir diketahui menyinggung para petinggi yang menyebut menemui jalan buntu di Gaza. Kepala Staf IDF itu lantas menegaskan bahwa tak ada kebuntuan di Gaza dan pihaknya melakukan perintah persis seperti yang ditugaskan. Menanggapi itu, Netanyahu lantas memerintahkan IDF untuk mengerjakan rencana evakuasi penduduk Palestina di selatan Gaza secara besar-besaran. Namun perintah Netanyahu justru mendapat jawaban sengit dari Eyal Zamir. Sontak, Netanyahu pun naik pitam dan berteriak kepada Kepala Staf IDF tersebut. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menegaskan bahwa kelompoknya tak akan menanggapi seruan untuk menyerahkan senjata. Dalam pernyataannya pada Jumat 4 Juli 2025, Qassem menyebut Hizbullah tidak akan melucuti senjatanya sebelum berakhirnya agresi Israel di Lebanon. Menurut Qassem, hal pertama yang harus dilakukan bukan melucuti senjata Hizbullah, melainkan menuntut agar agresi dihentikan. Sekretaris Jenderal Hizbullah itu lantas memperingatkan bahwa siapapun yang menerima penyerahan diri harus menanggung konsekuensi sendiri. Dikutip dari Anadolu Agency, Qassem kemudian menyatakan bahwa mempertahankan tanah air tak perlu izin dari siapapun. Seperti diketahui, tekanan Amerika Serikat terhadap Hizbullah agar melucuti senjatanya terus meningkat. Seruan itu bergulir di tengah banyaknya laporan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Pihak berwenang Lebanon melaporkan hampir 3.000 pelanggaran dilakukan oleh pasukan Zionis, termasuk kematian sedikitnya 225 orang dan cedera pada 500 warga Lebanon. Hamas menyampaikan tanggapannya terhadap proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Diketahui proposal itu diusulkan oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Dikutip dari Tribun News, Hamas memberi respons positif terhadap proposal itu. Tanggapan pada Jumat 4 Juli 2025 itu diberikan seusai Hamas melakukan konsultasi
dengan faksi dan pasukan Palestina lainnya. Pernyataan Hamas itu mengindikasikan bahwa mereka telah menyampaikan respons itu pada para mediator. Militan Palestina itu lantas menegaskan kembali kesiapannya untuk terlibat dalam putaran negosiasi gencatan senjata. Seiring dengan itu, juru bicara Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ mengonfirmasi bahwa Hamas berkonsultasi dengan pihaknya. Selain itu, media Israel juga menyatakan bahwa pihak Zionis telah menerima tanggapan Hamas dan tengah mempelajarinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.